إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan nikmat Islam. Nikmat yang dengannya seorang hamba diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Kerugian yang sesuatu yang dijauhi dan dihindari oleh setiap manusia. Setiap manusia, muslim maupun kafir, tua dan muda, laki dan wanita, semuanya tidak ingin menjadi orang yang merugi. Namun ketika seseorang memiliki persepsi yang salah terkait dengan untung dan rugi, maka bisa jadi dia merugi tanpa dia menyadarinya. Maka oleh karena itulah ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak akan benar pemahaman kita, orientasi terkait sesuatu yang apa yang kita jalani di kehidupan dunia, kecuali ketika mindset kita, orientasi kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh terkait dengan keberuntungan dan kerugian ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang kita semua menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah basmalah, demi masa, demi waktu, sesungguhnya semua manusia sungguh mereka berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat ini walaupun pendek begitu dalam maknanya, sampai Imam Syafi'i rahimahullah beliau sampai mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Andai kata Allah tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surat ini, tidak menunjukkan bukti kemahagungan dan kemuliaannya dan apa yang semestinya dilakukan oleh manusia di dalam hidupnya, kecuali surat ini sudah cukup bagi mereka. Namun seringnya surat ini kita baca atau kita mendengarnya tidak berarti membuat kita pun mencoba untuk bertafakur dan memikirkan dan mentadaburi ayat-ayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, yang waktu ini adalah representasi dari setiap kehidupan kita. Kita dikatakan hidup ketika kita masih memiliki waktu. Ketika kita sudah tidak memiliki waktu, maka di saat itulah kita sudah wafat dan mati. Waktu ini yang merekam semua tragedi dan kejadian yang terjadi sejak Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi sampai nanti terjadinya hari kiamat. Dan inilah di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ terekam semua apa yang kita lakukan secara individu, secara masyarakat, negara dan apapun yang terjadi di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu dan Allah menegaskan sesungguhnya semua manusia sungguh mereka berada di dalam kerugian. Dan memang benar jika kita perhatikan, ketika seseorang orientasi di dalam hidupnya adalah mengejar harta atau mengejar jabatan atau mengejar apapun yang dia kejar, yang membuat dia pusing, membuat dia sakit, membuat dia lelah, membuat dia sampai pensiun dan tidak memiliki potensi apapun lagi sesudahnya,
namun untuk mengejar sesuatu yang akan dia tinggalkan. Sesuatu yang tidak ada satupun dia bawa mati. Sesuatu yang akan menjadi warisan keluarganya dan menjadi bahagia bagi keluarganya untuk mendapatkan semua aset itu, dan dia hanya membawa remahan-remahan sedikit. Ketika dia membawa yang halal, maka yang halal itu akan dihisap oleh Allah. Kalau dia membawa yang haram, maka itu akan berpotensi azab bagi dirinya, waliyadzubillah. Maka Allah mengingatkan bahwa terkait dengan waktu ini sebagian manusia, innal insan, sesungguhnya manusia, Allah menyebutkan manusia ini tanpa pengecualian, siapapun mereka, lafi khusr, sungguh mereka merugi, kecuali ada 4 orang. Dan kita sadar ketika Allah mengecualikan sesuatu, atau ketika kita mengecualikan sesuatu, kita menyadari bahwa yang dikecualikan itu lebih sedikit ketimbang yang tidak. Dan Allah menyebutkan bahwa pilar keberuntungan itu ada 4. Yang pertama adalah iman. Dan seorang itu tidak dikatakan beriman kepada Allah kecuali dia sebagai seorang muslim. Dan kita tahu bahwa Islam itu dibangun atas 5 pilar yang merupakan rukun Islam yang 5, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, membayar zakat, menjalankan puasa Ramadan, dan kemudian menunaikan ibadah haji ketika mampu. Dan Islam itu tidak akan benar kecuali dibangun atas rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, iman ini itu pun ada syaratnya. Bahwa iman ini haruslah ikhlas. Iman kepada Allah tidak bisa dicampur. Tidak mungkin dia iman kepada Allah juga iman kepada yang lainnya. Allah ingatkan ini di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang dijamin keamanannya oleh Allah dan akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan di dalam ayat ini, ketika seseorang dia iman kepada Allah, tapi di samping Allah ada juga yang lainnya, maka bukan itu iman yang diharapkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua adalah keselarasan antara apa yang diucapkan oleh lisannya dengan hatinya. Ketika dia mengucapkan lisannya dia beriman kepada Allah, maka hatinya pun demikian. Jika tidak, maka dia adalah orang-orang munafik. Allah sampaikan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Jika datang kepadamu orang-orang munafik mengatakan, "Kami bersaksi, sungguh engkau memang benar-benar utusan Allah." Allah tahu jika engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi sesungguhnya orang munafik sungguhlah mereka berdusta. Kenapa dikatakan berdusta padahal ucapannya benar? Karena mereka hanya berucap dengan lisannya namun tidak dengan hatinya. Dan kemudian syarat yang ketiga, mempertahankan iman ini sampai mati. Dan kemudian rukun yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah beramal saleh. Karena iman tanpa bukti amal, bagaimana dia mengatakan orang yang beriman? Dan ketika kita dituntut untuk beramal saleh, tidak semua amal itu saleh. Amal itu dikatakan saleh ketika ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka Nabi ingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dan contoh dari kami, tertolak. Ketika sebagian kita misalnya melaksanakan sholat Jumat seperti ini, namun yang lainnya mungkin melakukan yang lain. Berganti sholat Jumat, dia mau sholat sunnah atau sholat yang lainnya 8 rakaat. Apakah diterima? Tidak akan diterima kecuali dia melaksanakan sebagaimana yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pilar yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah saling menasihati dengan kebenaran. Islam itu bukanlah agama egois. Islam itu mengajarkan kita untuk sharing, untuk berbagi. Bahkan ketika kita sholat sendirian, kita meminta kepada Allah bukan ihdinis siratal mustaqim, tapi ihdina, tunjukilah kami ya Allah. Itu menunjukkan bahwa kita bukan hanya mendoakan diri kita saja, tapi kita mendoakan semua saudara-saudara kita yang bersama kita pada saat itu. Maka ma'asyiral muslimin, ketika seseorang itu sudah menjadi baik, tidak akan benar baiknya dia kecuali dia berusaha untuk men-sharing, berbagi kebaikan itu dengan yang lainnya. Saling menasihati dengan kebenaran. Dengan kebenaran artinya dia mengajak orang untuk beriman kepada Allah dengan Quran, dengan sunnah Nabi SAW, bukan dengan selera dan hawa nafsunya. Namun ketika dia mau berdakwah,
dakwah itu harus dibekali dengan ilmu. Tidak sembarangan orang menyampaikan ilmu agama, mencomot ayat Quran ataupun hadis tanpa dia mengetahui dengan benar apa yang dia sampaikan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian rukun yang keempat, yaitu saling menasihati dengan kesabaran. Karena sabar ini kepalanya iman. Seseorang jika tanpa sabar, dia tidak akan bisa hidup dengan benar. Karena untuk menjalankan perintah Allah butuh kesabaran. Untuk meninggalkan dosa dan maksiat butuh kesabaran. Menghadapi ujian-ujian hidup butuh kesabaran. Dan ingat bagaimana dahsyatnya ayat Al-Quran. Dalam satu ayat, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam satu ayat Allah telah menjelaskan bagaimana way of life-nya seorang muslim, bagaimana metode hidupnya seorang muslim agar mereka menjadi orang yang beruntung dengan keberuntungan yang sejati dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hikmah, di antara hikmah dari surat Al-Asr ini, dari sejumlah hikmah yang sangat besar yang ada di dalamnya, adalah bahwa seorang muslim adalah bagaimana dia berinteraksi secara sosial dengan sangat baik dengan sesamanya. Bukanlah seorang muslim itu karena kesalehannya menjadi manusia yang asosial, yang tidak kenal dengan orang. Kalau itu adalah profil Nabi kita Muhammad SAW, mustahil kaumnya mengenal beliau sebagai Al-Amin. Ketika beliau dikenal sebelum sebagai Nabi, ini Al-Amin. Dan sepakat orang Quraisy Mekah mengatakan dia Al-Amin, menunjukkan bagaimana beliau adalah sangat berinteraksi secara sosial dengan yang lainnya. Bukan rumah masjid dan tidak kenal orang. Bukan seperti itu. Maka ketika seorang itu belajar untuk menjadi orang saleh, bukan berarti kemudian dia menghapus semua pertemanan persahabatannya dengan orang dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Namun dia tetap berbaur. Tapi berbaur di sini dia berusaha untuk mewarnai. Bukan lagi seperti sebelumnya dia diwarnai. Dia mengikut sana dan kemari. Namun bagaimana dia berbaur dan mengajak kepada kebaikan. Maka Nabi SAW menyampaikan di dalam salah satu sabdanya, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berbaur, yang bergaul dengan manusia, dan dia tabah dan sabar terhadap gangguan-gangguan, godaan-godaan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang dia alami di dalam berinteraksi dengan sesama itu, lebih besar pahalanya ketimbang seorang muslim, seorang mukmin yang tidak berbaur dengan manusia yang lainnya dan tidak tabah terhadap cobaan-cobaan mereka. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingat bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita meninggalkan waktu kita. Kita menghabiskan jatah umur yang Allah berikan. Dan waktu yang telah kita lewati tidak akan pernah mungkin kembali. Tidak akan mungkin kita mundur semenit saja. Tidak mungkin kita minta untuk di-pause sementara, sejenak, supaya tidak semakin berkurang jatah waktu yang Allah berikan kepada kita. Terus kita didorong menuju ajal dan kematian. Dan jangan sampai ketika di akhir hayat kita ternyata kita menjadi orang-orang yang rugi. Sedangkan Allah telah ingatkan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sisa waktu yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana kita mengisi sisa waktu hidup kita ini dengan kebaikan-kebaikan, dan ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat itu kita beristirahat dari segala kepenatan dunia dan dari segala keburukan dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.